Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anji di channel Anji Khalid History. Langsung saja, kali ini saya akan membahas mengenai sebuah cerita legenda yang sangat terkenal, bahkan menjadi tayangan favorit di TV pada zamannya karena sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Ya, cerita legenda itu adalah cerita Mak Lampir. Pasti nama Mak Lampir sudah tidak asing lagi kan di telinga kalian. Bahkan tawanya yang khas di sinetron misteri Gunung Merapi seperti mengandung aura mistis yang mengerikan. Rasanya telinga ini tuh takut mendengarnya, pasti kalian juga sama. Banyak yang beranggapan bahwa cerita Mak Lampir ini berasal dari Pulau Jawa. Padahal sebenarnya legenda ini berasal dari Sumatera Barat. Kisah Mak Lampir ini cukup terkenal di wilayah tanah Sumatera, di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, tempat Gunung Merapi berada. Cerita Mak Lampir sendiri berawal mula dari sebuah kerajaan. Konon ceritanya Mak Lampir ini adalah seorang putri raja dari kerajaan kuno, yakni Kerajaan Champa, sebuah kerajaan yang pernah menguasai daerah Vietnam Tengah dan daerah Vietnam Selatan yang terjadi pada abad ke-7 hingga tahun 1832. Nama asli Mak Lampir adalah Siti Lampir Maimunah. Menurut beberapa cerita, Mak Lampir adalah seorang gadis yang sangat cantik, baik, tapi pemalu. Kemudian di saat beranjak dewasa, ia berubah menjadi seorang yang jatuh cinta dengan seorang pemuda pengembara. Sang pengembara tersebut dikenal dengan panggilan Datuk Panglima Kumbang, yang merupakan bangsawan yang mempunyai gelar Datuk dan merupakan panglima dari alam kegelapan. Si Datuk Panglima Kumbang ini disebut dapat merubah wujudnya menjadi seekor macan kumbang. Sebenarnya cinta Mak Lampir ini tidak bertepuk sebelah tangan karena sang panglima sendiri juga menyukai Mak Lampir. Namun takdir berkata lain, kedua sejoli harus menerima kenyataannya jika hubungan mereka tidak mendapat restu dari kedua belah pihak. Dari pihak kerajaan tidak merestui karena sang panglima Kumbang berasal dari kaum siluman, sedangkan dari pihak panglima Kumbang tidak merestui karena Siti Lampir bukan berasal dari kaum siluman. Itulah yang menyebabkan mereka tidak mendapat restu. Karena sakit hati dengan kedua orang tuanya, Siti Lampir pun memutuskan untuk melarikan diri dan menyepi di Gunung Merapi di Sumatera Barat. Ia pun bertapa untuk bisa masuk ke alam siluman agar bisa bertemu dengan sang pujaan hati, yakni Datuk Panglima Kumbang. Namun sayang belum memutuskan hasil, tapi di dalam petapaannya di alam siluman tersebut, Siti Lampir bertemu dengan petapa lain yang kemudian ia jadikan gurunya. Guru Mak Lampir ini bernama Nenek Serintil. Nenek Serintil sendiri dikisahkan adalah seorang pertapa sakti berasal dari Pulau Jawa yang memuja sosok dewa yang disimbolkan sebagai raksasa berwajah menyeramkan, yakni Bathara Kala. Pengembaraan cinta Siti Lampir ini belum selesai dan masih akan berlanjut. Karena merasa lebih sakit daripada sebelumnya, akhirnya Siti Lampir pun kembali mencoba mencari sang Panglima Kumbang dengan memasuki lagi ke alam siluman. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Siti Lampir mendengar kabar bahwa sang pujaan hati Panglima Kumbang tewas dalam pertempuran. Mendengar kabar buruk tersebut, hati Siti Lampir seperti terhunus pedang karena sang pujaan hati meninggalkan dia. Namun dengan kesaktian yang dimiliki gurunya, yakni Nenek Serintil, kemudian membekali Siti Lampir dengan ilmu yang mampu membangkitkan kembali kaum siluman yang telah mati. Hanya saja di balik ilmu tersebut ada tumbalnya, yakni Siti Lampir akan berubah menjadi tua. Karena masih dibutakan oleh cinta, Siti Lampir pun akhirnya melakukan ilmu tersebut. Nah, kemudian
Siti Lampir pun mencari jasad Panglima Kumbang. Setelah lama mencari, akhirnya ketemulah tubuhnya sang Panglima Kumbang. Tidak perlu waktu lama, Siti Lampir berhasil menghidupkan sang pujaan hati. Tiba-tiba, paras cantik yang dimiliki Siti Lampir berubah menjadi tua, layaknya seorang nenek-nenek. Bahkan lebih parah, wajahnya buruk rupa dan menyeramkan. Mengetahui bahwa dia berubah menjadi mak lampir, seorang nenek-nenek. Wah, tetapi dia masih mempunyai harapan kepada sang Panglima Kumbang yang telah dia tadi hidupkan. Semoga dia berharap sang Panglima Kumbang mampu menerima dan mencintainya dengan tulus. Namun, bak disambar petir, pengorbanan mak lampir bertepuk sebelah tangan. Sang Panglima Kumbang tidak mau dengan mak lampir yang karena wajah buruk rupa yang menyeramkan itu. Karena sakit hati yang teramat sangat, akhirnya membuat mak lampir menaruh dendam yang tak berkesudahan di dalam hatinya hingga saat ini. Mak lampir berjanji akan terus memerangi kaum siluman dan juga Datuk Panglima Kumbang. Kemudian, mak lampir pergi ke Pulau Jawa untuk menambah kesaktian dan bersekutu dengan jin. Mak lampir pun menggalang kekuatan dengan jin penguasa Gunung Merapi di Jawa. Dan di Gunung Merapi tersebutlah mak lampir tidak butuh waktu lama, kekuatannya semakin sakti dan sempurna. Akhirnya Gunung Merapi tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal. Kemudian mak lampir pun mendirikan sebuah kerajaan gaib. Mitos yang beredar di masyarakat bahwa mak lampir tetap bisa hidup hingga ratusan tahun, bahkan tak bisa mati. Karena mak lampir masih menyimpan dendam dan akan terus mengganggu alam siluman dan juga umat manusia, terutama pasangan sejoli. Nah, kerajaan jin itulah yang diyakini masyarakat sekitar yang membuat Gunung Merapi menjadi terlihat angker dan mistis. Kisah mak lampir ini menjadi sebuah legenda yang sangat terkenal di masyarakat Indonesia. Nah, terlepas dari benar atau tidaknya, tapi kita sudah menikmati ceritanya di layar TV yang berjudul Misteri Gunung Merapi. Hargai, hormati, cinta damai negeriku.